Transportasi daring berkembang dari sekedar solusi mobilitas menjadi tulang punggung ekonomi kerakyatan. Namun, di balik kemudahan yang dinikmati jutaan pengguna setiap hari, tersimpan kerentanan sistemik yang menghantui para pengemudi online sebagai mitra. Padahal seharusnya kesejahteraan pengemudi ini menjadi cermin dari mengelola ekonomi digital secara nasional. Berikut laporan khas redaksi. Juga tadi pembagian pendapatan dari 80% untuk pengemudi sekarang menjadi minimal 92% untuk pengemudi. Makasih ya, Bu. Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 yang memangkas potongan biaya aplikator ojek online menjadi maksimal 8%, turun signifikan dari sebelumnya 20%. Aturan ini mewajibkan aplikator memberikan porsi pendapatan minimal 92% kepada mitra pengemudi dan menyertakan jaminan kecelakaan kerja. Di mata Siti Fatimah atau yang akrab disapa Bunda Ima, peraturan presiden ini memberikan angin segar. Porsi pendapatan minimal 92% akan membantunya untuk tambahan membeli bahan bakar minyak, kebutuhan sehari-hari seperti makan, token listrik, PDAM, hingga cicilan motor. Belum lagi Bunda Ima adalah orang tua tunggal yang harus menghidupi satu anaknya yang masih duduk di bangku kelas 3 sekolah menengah pertama, termasuk uang saku dan biaya les anak. Sehari-hari setelah mengantar anaknya ke sekolah sejauh puluhan kilometer, Bunda Ima menyalakan aplikasi dan menyusuri jalan. Jika ramai penumpang, penghasilannya sehari bisa di atas Rp200.000, namun belum dipotong BBM. Tetapi jika sepi penumpang, pendapatannya di bawah Rp100.000, bahkan pernah Rp50.000. Bunda Ima mematikan aplikasi pada sore hari karena menjemput anaknya pulang sekolah. Sangat penting sekali. Semua ojol kalau bisa ikut BPJS TK, BPJS Ketenagakerjaan, karena kita hidup itu di jalan. Sehari-harinya di jalan, kita nggak tahu namanya orang apes ya. Hari apes itu kan nggak ada di kalender gitu loh. Nah itu yang kita jaga-jaga di jalan gitu, kalau ada apa-apa, apalagi kita ninggalin anak di rumah gitu. Di lain pihak, Modantara, Asosiasi Mobilitas dan Pengantaran Digital Indonesia, menilai rencana pembatasan bagi hasil antara mitra dengan platform aplikator menjadi 8% adalah kebijakan yang terlalu drastis dan dipaksakan. Modantara menilai kebijakan ini berisiko menimbulkan dampak sistemik yang bisa menghentikan denyut nadi ekonomi digital Indonesia. Sementara itu, PT Goto Gojek Tokopedia dalam keterangan resmi menyatakan akan mematuhi aturan pemerintah terkait perlindungan pekerja transportasi online, termasuk ketentuan baru mengenai penurunan tarif pengemudi ojek online atau ojol dari 20% menjadi 8% yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang perlindungan pekerja transportasi online. Meski begitu, perusahaan lebih dahulu mengkaji Perpres guna memahami detail aturan serta berbagai penyesuaian yang perlu dilakukan. Aplikator seolah mengisyaratkan jika pendapatan dari potongan turun drastis, maka biaya layanan bagi konsumen kemungkinan besar akan naik. Aplikator berada dalam posisi terjepit antara tuntutan regulasi yang populis dan tekanan dari investor untuk segera mencapai profitabilitas yang berkelanjutan. Lalu, sampai batas mana konsumen bisa menoleransinya? Kalau misalnya memang tarifnya ditanggungkan ke kita, yang naik yang awalnya biasanya kan 6,5 ya. Kalau misalnya naiknya 1 sampai 2.000 sih nggak apa-apa, tapi kalau 3 sampai 5 itu udah mulai kerasa. Kalau 2 kali naik sih nggak apa-apa. Tapi kalau kita terus-terusan pakai dan itu naik kan kerasa mulai. Jadi kerasa kalau itu naik. Sedangkan nggak naik aja saya paling nggak itu 32.000 untuk berapa kilo, 12 kilo atau berapa itu. Jadi saya ya kerasa sekali ya, mungkin nanti bisa-bisa sampai 60. Oh, belum sakunya anak-anak. Kalau di konsumen
asalkan tidak tinggi-tinggi amat nggak masalah, yang masih make sense lah intinya. Seperti itu. Enggak keberatan. Kenapa, Pak? Ya itu tadi Mbak, saya juga butuh hidup, mereka juga butuh hidup. Nilai uang kita kan tergerus Mbak semakin lama. Pengamat kebijakan publik menilai, sebelum diumumkan, peraturan presiden ini sebaiknya melalui kajian dan telaah akademik publik lebih dahulu. Pemutusan pemerintah ini memang harusnya melalui bersifat partisipasi publik ya, artinya publik diajak ngomong dulu, diajak bicara dalam ini driver ini, termasuk di dalam hal ini juga para pelaku usaha. Jadi para pelaku usaha, para aplikator ini harusnya diundang, diajak bicara dulu yang ideal seperti apa, sehingga ada semacam win-win solution gitu. Suka tidak suka, sistem pasar tenaga kerja kini didominasi kontrak jangka pendek, pekerja lepas daripada karyawan tetap. Pertumbuhan ini seharusnya tidak hanya menguntungkan segelintir pihak, tetapi harus menciptakan kesejahteraan yang lebih merata. Jika tidak, maka ekonomi platform hanya akan menjadi wajah baru dari ketimpangan lama, namun dibungkus dalam aplikasi yang tampak modern, namun menyimpan problem klasik yang belum terselesaikan, yaitu gagal menyejahterakan umat manusia, termasuk salah satunya adalah pengemudi ojek online. Tim Liputan CNN Indonesia.